Sahabat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema 7 perlengkapan perang. Hidup adalah peperangan, hidup adalah perjuangan dan mempertahankan iman kita. Tetapi kita harus ingat, peperangan, permusuhan, perlawanan kita bukan melawan manusia atau sesama kita, tetapi melawan kuasa jahat, melawan iblis, melawan setan, melawan penghulu udara. Mari kita lihat dalam Efesus pasal 6 ayat 11 dan 12. Ayat 11 dikatakan demikian: kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita, perkara, pertengkaran, perpecahan, perlawanan, sesungguhnya hanya karena tipu daya iblis. Iblis hanya menipu, kuasa gelap yang menipu, mengecoh fokus kita, menggeser konsentrasi kita. Kita jangan salah sasaran, sahabat. Sasaran kita bukan manusia, bukan sesama kita, tapi sasaran kita sesungguhnya adalah iblis yang memperdaya kita, yang menipu fokus kita. Kemudian ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan melawan manusia, bukan melawan sesama kita, bukan melawan pasangan kita, keluarga kita, atau pimpinan kita, teman-teman sekerja kita di kantor kita, bukan. Tetapi dikatakan di sini, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, yaitu melawan roh-roh jahat di udara. Jika ada pertengkaran, jika ada perselisihan, kesalahpahaman, kita jangan salah sasaran, jangan salah fokus memerangi manusianya, jangan salah fokus, jangan memusuhi atau mengusir orangnya atau menceraikan orangnya. Tetapi marilah kita menyadari hari ini, firman Tuhan berkata, musuh kita, lawan kita, peperangan kita bukan melawan manusia yang kelihatan, tapi melawan penghulu-penghulu udara atau roh-roh jahat yang disebut iblis tersebut. Oleh karena itu, sahabat, jangan salah sasaran saat ada pertengkaran, saat ada kesalahpahaman, karena iblis sedang menipu, sedang membuat tipu muslihat bagi kita, yang kita perangi, yang kita musuhi, yang kita usir. Harusnya kuasa kegelapannya bukan sesama kita, bukan orangnya. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajarkan kita mengenakan perlengkapan senjata Allah, mengenakan segala perlawanan, mengadakan perlawanan dengan menggunakan senjata perlengkapan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama 7 perlengkapan peperangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang pertama, kita lihat di dalam pasal 6, Efesus pasal 6 mulai ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Yang pertama yang harus kita pakaikan adalah ikat pinggang. Ikat pinggang harus selalu melekat dalam kehidupan kita. Tidak ada ikat pinggang yang kita taruh di bahu kita, tapi ikat pinggang itu melekat dan kita ikatkan supaya kita erat bisa berdiri tegak. Oleh karena itu, yang kita kenakan adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Yaitu firman Tuhan. Siapa firman Tuhan? Itu Tuhan sendiri. Sebab di dalam firman Tuhan di Yohanes pasal 1 di ayat 1 dikatakan, firman Allah adalah Allah sendiri. Mari kita melekatkan diri kita dengan Allah, melekatkan kebenaran, melekatkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa berdiri tegak. Kita bisa melawan musuh kita, bukan sesama kita. Musuh kita, kuasa kegelapan, penghulu-penghulu udara, roh-roh jahat itu kita lawan dengan kita tetap melekatkan hidup kita dengan Tuhan atau dengan firman Tuhan. Kemudian senjata yang kedua dikatakan, dan berbaju zirah keadilan. Kita mau menggunakan baju zirah, baju anti peluru, anti sasaran, supaya kita tidak kena tipu muslihat kuasa kegelapan, supaya kita tidak salah sasaran, supaya kita tidak salah fokus. Apa yang kita kenakan dalam untuk baju anti pelurunya? Yaitu keadilan. Yaitu kita bisa melihat kenegatifan kita sendiri, tapi juga kita bisa melihat keadilan apa yang harus kita lakukan kepada orang lain. Kalau ada kesalahpahaman di antara kita dengan orang lain, supaya kita tidak menyalahkan orang lain, tidak bisa melihat negatifnya orang lain terus, tapi kita berlaku adil untuk diri kita juga untuk orang lain. Kita kenakan ikat pinggang kebenaran, yaitu firman Tuhan. Kita kenakan baju zirah keadilan.
Kemudian ayat 15 dikatakan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Mari kita belajar melakukan amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan Injil, memberitakan berita baik, memberitakan damai sejahtera yang hanya di dalam Yesus. Ada keselamatan di dalam Yesus, ada berita baik di dalam Yesus. Itu yang kita bicarakan, itu yang kita beritakan, bukan berita-berita gosip tentang orang lain, bukan tentang berita-berita gosip yang seakan-akan orang-orang itu adalah perlawanan bagi kita. Kemudian ayat 16 dikatakan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Iman sebagai perisai, tadi sudah pakai baju anti peluru. Perisai kita taruh di tangan kita, dan kalau perang terus kita adakan di atas, di dalam dada kita. Kenapa harus pakai perisai iman? Tetap pertahankan iman kita. Percaya kita kepada Yesus Kristus, percaya kita kepada seluruh firman Tuhan. Yesus adalah keselamatan bagi kita. Yesus adalah jalan satu-satunya sampai kepada Bapa di surga. Iman itu yang kita pakai untuk perisai, supaya kita tidak bisa dibidik dengan tipu muslihat iblis, karena kita tetap beriman bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu kita pakai. Lalu selanjutnya di ayat 16 dikatakan dalam segala keadaan gunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan panah api dari si jahat. Si jahat, si iblis, kuasa penghulu udara tadi selalu membidikkan api untuk perpecahan di antara kita, di keluarga, di negara, di kota. Tetapi kalau kita tetap mempunyai iman, sesungguhnya itu tidak akan kena bidikan itu kepada kita. Lalu dikatakan di sini ayat yang ke-17, dan terimalah ketopong keselamatan. Sahabat, coba perhatikan, dari ikat pinggang kebenaran, perisai keadilan, kemudian dikatakan memberitakan Injil, kasut kerelaan memberitakan Injil, kemudian perisai iman. Firman-Nya dikatakan kenakanlah atau gunakanlah. Tetapi untuk senjata yang kelima ini dikatakan terimalah. Ayat yang dikatakan di situ ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan. Kenapa Tuhan berkata terimalah, bukan kenakanlah? Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, kita tidak bisa memberi perlindungan pada diri sendiri. Dan Tuhan berkata terimalah ketopong. Ketopong itu helm keselamatan. Apa yang diselamatkan? Cara berpikir kita supaya tidak bisa dibidik oleh kuasa kegelapan. Keselamatan hati kita, keselamatan jiwa kita, keselamatan mental kita. Tuhan selamatkan itu supaya kita tidak punya pikiran yang negatif, supaya kita tidak bisa memandang orang lain salah di dalam kehidupan kita. Terima, bukan kenakan. Tuhan yang mengenakannya, Tuhan yang menempatkannya, ketopong itu, memakaikannya dalam kehidupan kita untuk ketopong keselamatan. Kemudian dikatakan di sini itu senjata yang kelima, senjata yang keenam, pedang roh. Gunakan pedang roh. Kalau kita melawan kuasa kegelapan, kita harus mengerti firman, kita harus penuh dengan firman, kita tinggal dalam firman. Saat ada tipu daya dari kuasa kegelapan, dari iblis tadi, kita bisa memperkatakan firman, tembak dia kembali dengan firman. Itu akan menyebabkan dia mundur. Itu perlawanan kita, menembak musuh kita. Iblis tadi bukan orang lain, dengan firman. Jangan menembak orang lain dengan firman, salah sasaran sahabat. Tembak kuasa kegelapan dengan firman kata. Oleh karena itu firman Tuhan berkata gunakan pedang roh. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, ayat 18 dikatakan berdoalah setiap waktu dalam roh. Berdoa setiap waktu, dan dikatakan berdoa dan berjaga-jagalah terus menerus, tidak putus-putus. Bagaimana kita bisa berdoa setiap waktu tidak putus-putus? Selalu, tidak ada selesainya, kecuali kita tidur. Orang akan berkata, apakah tidak bekerja? Apakah tidak sekolah? Tidak melakukan aktivitas? Firman Tuhan tidak berkata berhentilah beraktivitas atau bekerja atau sekolah, tetapi berdoalah setiap waktu. Berdoalah tidak putus-putus, terus-menerus. Bagaimana caranya? Dikatakan di sini berdoalah setiap waktu di dalam roh. Kalau kita berdoa di dalam roh, kita berdoa dengan berbahasa roh, itu kita bisa melakukan aktivitas apa saja dan terus berdoa. Itu kita bisa berdoa tidak putus-putus.
Itu senjata kita yang luar biasa. Itu senjata kita yang mematikan. Karena roh kita terus berjaga, karena roh kita terus berdoa bersama Roh Kudus, sehingga lawan tidak bisa menipu kita. Lawan atau iblis tadi tidak bisa menggeser fokus kita atau sasaran kita. Saya harap hari ini ada diberkati dengan firman Tuhan yang bertema 7 perlengkapan perang. Mari kita berperang dengan perlengkapan yang Tuhan sudah sediakan menurut firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.